Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Indah Nur Apriyanti dengan NPM A1G022006 dengan prodi PGSD mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video saya yaitu bab 8, di mana bab 8 ini berjudul Manajemen Pendidik dan Peserta Didik. Dan materi yang akan dibahas itu yang pertama ada manajemen pendidikan. Nah, kira-kira apa sih manajemen pendidikan itu? Mari kita bahas. Nah, manajemen pendidik itu merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, teman-teman, di sini nih ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Kira-kira apa ya tugas, kewajiban, dan hak pendidik itu? Nah, tugas pendidik itu adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi itu menyebutkan tugas orang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Nah, yang kedua itu tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan ini adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas serta secara mandiri di rumah. Yang ketiga itu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan itu adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat itu sebagai insan pembangun. Nah teman-teman, itu tadi kan tugas dari pendidik ya. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua itu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga itu teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, sekarang itu adalah hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua itu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga itu pembinaan karir sesuai dengan ketuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat itu perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima itu adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian ketiga nih, yaitu peran pendidik. Nah, di sini nih ada beberapa peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Yang pertama itu adalah guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Dan guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar itu seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu C. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Nah, yang keempat itu ada guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi
dasar yang hendak dicapai. Yang kelima itu ada guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai nasihat tidak hanya terbatas terhadap siswanya, tetapi juga terhadap orang tua. Dalam menjalankan perannya sebagai penasihat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswanya, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan diberikan orang-orang yang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan, sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Nah, di sini Supardi itu telah mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik. Yang pertama itu ada penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi versi CBTI kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengolah interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan yang terakhir itu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, meliputi kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara profesional yang tercermin pada kepribadian yang mantap. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, dan yang keempat itu ada kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, sekarang kita di bagian kedua, yaitu manajemen peserta didik. Kira-kira apa sih manajemen peserta didik itu? Yuk kita bahas. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah forecasting, itu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua itu ada objektivitas, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga itu ada policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat itu programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima itu ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Keenam itu schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Dan yang terakhir itu ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah, dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas. Nah, di sini nih ada sistem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama itu ada sistem promosi, di mana sistem promosi ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua itu ada sistem seleksi. Sistem seleksi ini berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk.
Nah, di sini nih ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama itu ada acuan patokan. Sekolah membuat patokan bagi peserta didik baru. Bagi peserta memenuhi maka akan diterima. Yang kedua itu ada acuan norma, didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang ketiga itu ada daya tampung. Terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung itu. Nah, yang ini nih ada rekrutmen peserta didik. Prosedur rekrutmen peserta didik itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu ada pembentukan panitia penerimaan, yang kedua itu ada rapat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga itu ada pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat itu ada pendaftaran peserta didik baru, yang kelima itu ada seleksi peserta didik baru, yang keenam itu ada rapat penentuan peserta didik yang harus diterima, ketujuh itu ada pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir itu ada pendaftaran ulang peserta didik baru yang akan diterima. Nah, orientasi peserta didik. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Nah, teman-teman, kiranya seperti itulah penjelasan dari saya untuk kalian. Nah, apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya pribadi mohon maaf. Dan kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa tontonin terus ya. Bye-bye.